beli barang kita debitkan ke akun pembelian. Nah, tadi sudah saya sebutkan, kalau dari retur, ya kita cari dalam akun retur, ya, retur dan potongan allowance itu ya. Kalau ada potongan tunai, juga kita selenggarakan akun tersendiri, ya, karena nanti kita juga perlu ngitung yang namanya pembelian bersih. Kemudian kalau ada beban pengangkutan, itu juga kita catat tersendiri. Dalam akun namanya freight in, gitu ya, beban pengangkutan. Nah, kemudian tadi sudah saya singgung bahwa dengan sistem periodik ini, makanya disebut dengan periodik karena secara periodik, yaitu tiap akhir tahun atau setiap kita akan menyusun laporan keuangan, kita harus menghitung fisik, maka disebut juga dengan sistem fisik gitu ya. Akun persediaan itu bersifat statis, ya statis. Nah sehingga pada akhir tahun itu harus dilakukan perhitungan fisik. Jadi kalau di sistem ini perhitungan fisik barang itu hukumnya wajib, karena tanpa menghitung fisik kita tidak bisa mengetahui berapa perjalanan akhir, sehingga kita tidak bisa menyusun laporan bersih keuangan, kita tidak bisa menghitung berapa laba perusahaan, karena kita tidak bisa menghitung berapa cost of goods sold-nya. Ya. Nah, perhitungan cost of goods sold atau BPP atau HPP, saya kira saudara sudah paham. Ya. Ini ada persiapan awal ditambah pembelian bersih, itu namanya adalah cost of barang tersedia untuk dijual. Nah, itu saudara sering menyebut dengan istilah barang TUD gitu ya. Cost of goods available for sale gitu ya. Tersedia untuk dijual. Nah, kemudian dikurangi dengan persiapan akhir ketemu BPP. Nah, di PA1 atau AP1 itu saya kira sudah dijelaskan bahwa perhitungan BPP ini bisa dilakukan di laporan laba rugi, bisa juga dibuat terpisah, gitu kan? Nah, jadi kalau dibuat terpisah, maka nanti wujud laporan laba ruginya itu persis seperti laporan laba rugi kalau kita menggunakan sistem perpetual, ya. Kan hanya penjualan, kurangi retur dan potongan penjualan, dan seterusnya ketemu penjualan bersih, dikurangi BPP, ya, ketemu laba kotor. Ya, karena BPP-nya ini yang di sistem ini sudah dihitung dalam satu perhitungan sendiri. Oke, ini ilustrasi pencatatan ya. Saya kira kita lihat saja secara cepat. Sekaligus pembandingan antara perpetual dan periodik ya. Kalau kita membeli 900 unit dengan harga per unit 6 ya. Di sistem perpetual kita mencatatnya seperti ini ya. Debit inventory, kredit account payable. Kemudian kalau kita menjual ya, kita menjual 600 dengan harga 12, ada dua jurnal yang ya ada dua jurnal. Pertama kita mencatat penjualannya itu sendiri seperti biasa. Kemudian jurnal yang kedua untuk mencatat berkurangnya barang dengan mendebit akun cost of goods sold, kreditnya inventory. Kemudian pada akhir periode ya itu kita tinggal memiliki 400 unit dengan cost per unit 6 ya. Kita tidak perlu membuat jurnal ya. Karena persediaan akhir ya di akun persediaan sama dengan hasil perhitungan fisik. Tapi kalau beda, barulah kita membuat jurnal untuk mencatat adanya perbedaan ini. Ya. Kemudian kalau dengan periodik,
ketika membeli itu bedanya di akun yang didebit, ya, debit pembelian, nah yang dikredit sama. Kemudian kalau ada penjualan di sistem periodik kita hanya mencatat satu jurnal saja, ya, berkurangnya barang tidak dicatat. Nah kemudian pada akhir periode kita perlu membuat jurnal penyesuaian, ya, untuk dapat melaporkan berapa persian akhir. Karena persian akhir itu diketahui dari hasil perhitungan fisik. Ya, nah ini jurnalnya debit inventory, itu ada keterangannya ending, berarti persian akhir. By count, itu artinya hasil perhitungan. Ya. Kemudian debit cost of goods sold, kreditnya pembelian, ya. Kemudian kredit lagi persediaan awal. Jadi persediaan awalnya dikeluarkan, ya, dikredit, dikeluarkan, ya, diganti dengan persediaan akhir di debit. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai arus cost inventory. Nah, ini juga pengulangan, ya, pengulangan. Diasumsikan bahwa pada akhir periode akun sistem perpetual melaporkan saldo persediaan sebesar 4.000. Hasil perhitungan fisik menunjukkan persediaan yang ada sebesar 3.800. Jadi pentingnya di sistem perpetual kita tetap menghitung fisik itu untuk menjaga apa tadi? Akurasi atau ketelitian catatan kita. Nah ternyata setelah dihitung persediaan akhir itu hanya 3.800, ya. Mungkin ada penyusutan, kan jenis barang-barang tertentu kan ada yang menyusut atau menjadi rusak gitu, ya, atau mungkin dicuri gitu, ya, meskipun kita sudah menerapkan sistem pengamanan yang sangat baik gitu, ya, sangat mungkin. Nah, penyesuaian hanya dilakukan ketika ada perbedaan semacam ini. Jurnal penyesuaiannya, ya, seperti ini. Debit selisih persediaan. Kalau ini kan menurut catatan 4.000. Menurut kenyataan 3.800. Ini kan bagi perusahaan merupakan satu kerugian, ya. Nah, nanti kerugian ini akan dicatat dalam akun apa? Kita bisa menyelenggarakan akun apapun. Contohnya, ini kalau yang paling representatif, paling mewakili, paling gampang dipahami, itu ya kita catat dalam akun selisih persediaan. Ada catatannya. Nah, selisih persediaan nanti menyesuaikan BPP. Ya, karena itu mengurangi laba, berarti kalau selisih persediaan nanti menambah atau mengurangi BPP? Kalau mengurangi. BPP itu kan mengurangi laba. Selisih persediaan kan juga mengurangi laba, karena ini kan kerugian. Nah, karakternya sama, berarti kalau selisih debit itu nanti akan menambah BPP. Nah, dalam praktik, kadang-kadang perusahaan melaporkan selisih persediaan ini dalam akun penghasilan dan beban lain di laporan laba rugi. Jadi mau ditempatkan di mana saja, itu intinya kalau ada selisih di sisi debit, itu akan mengurangi laba. Bagaimana kalau yang terjadi kebalikannya? Ya tinggal dibalik aja. Ya. Kalau menurut catatan 4.000, hasil perhitungan fisik menunjukkan 4.050,